Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang soal kuis ketiga untuk praktikum farmasetika dasar. Untuk tema kuisnya itu bersumber dari resep jumlah genap dan ganjil sederhana tanpa DM ya, yang diambil dari resep kelas A dan kelas B. Jadi untuk kelas A ini sudah kombinasi pertanyaan pada resep kelas A dan kelas B. Oke, kita masuk yang pertama. Apa makna dari golongan obat keras ya? Golongan obat keras. Obat keras dari logonya dulu. Garis lingkaran merah dengan huruf K menyentuh tepi, garis tepinya itu berwarna hitam ya, dengan huruf K-nya juga berwarna hitam. Apa maknanya adalah apakah obat yang dapat dibeli dengan bebas. Nah, kalau obat yang dapat dibeli dengan bebas itu logikanya itu adalah obat bebas. Obat yang membelinya harus dengan resep dokter, ini ya bisa jadi. Kemudian yang ketiga, obat yang tidak boleh dikopi resepnya. Seluruh obat itu bisa dikopi resepnya ya. Obat yang terbatas, maksudnya seluruh golongan obat ya. Kemudian obat yang terbatas jumlahnya jika dibeli. Obat yang terbatas jumlahnya jika dibeli ini khusus untuk OA ya. Oke, kemudian obat yang menyebabkan ketergantungan. Nah, ketergantungan itu bisa narkotika yang paling tingginya atau dia ya narkotika ya. Jadi jawaban untuk soal pertama ini adalah obat yang membelinya harus dengan resep dokter, yaitu tolong diingat, obat keras adalah obat yang wajib belinya itu dengan resep dokter, jadi tidak bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Oke, kemudian soal kedua, ambroxol yang memiliki khasiat sebagai mukolitik secara farmakoterapi termasuk golongan apakah obat tersebut. Nah, ini untuk kelas B pertanyaannya itu salbutamol sulfat ya, sama-sama jawabannya adalah untuk sistem pernafasan ya. Yang satu mukolitik, untuk salbutamol kemarin itu bronkodilator. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ketiga, jika pada resep dituliskan acetaminophen 0,5, apakah maknanya? Jadi 0,5 ini tanpa satuan, berarti maknanya adalah dia di dalam gram. Kadar acetaminophen 5 gram itu salah. Kadar kalau dia 5 gram itu tanpa 0 ya. Kadar acetaminophen 500 mg. Ini gimana? Kalau dia 0,5 dalam gram berarti dalam miligramnya 500 mg. Jadi yang betul itu adalah kadar acetaminophen 500 mg. Kalau dia 50 mg berarti dia 0,050. Kalau dia 5 mg 0,0 2 kali setelah koma baru 5. Kalau yang terakhir ini nolnya 3 di belakang ya. Jadi ini tolong terus dilatih perubahan satuan dari gram, miligram, miligram, kilogram. Lanjut nomor 4, soal nomor 4, bagaimanakah cara membagi serbuk berjumlah ganjil? Nah, dan berjumlah ganjil menimbang berat seluruh serbuk kemudian dibagi 2 sama banyak untuk masing-masing 7 bungkus. Kalau dia ganjil contohnya 15, bagi 2-nya 7,5, tapi ini salah. Apalagi yang 8 bungkus juga salah. Menghitung berat satu bungkus terlebih dahulu kemudian dikalikan dengan jumlah yang diminta pada resep. Bagaimana tahu berat satu bungkus kalau tidak mencari berat seluruh serbuknya dulu ya? Berarti jawabannya adalah yang D ya, menghitung berat seluruh serbuk terlebih dahulu kemudian dibagi dengan jumlah yang diminta pada resep ya. Oke, ini mungkin agak membingungkan dengan jawaban E. Ini kalau dia jumlahnya itu 15, tapi kan ganjil ada 11, ada 13, 15, 17 ya, jadi tidak spesifik. Yang benarnya yang paling tepat ya dari kelima option ini adalah yang D. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang tadi ke soalnya genap berarti yang ini jumlah maksudnya kalau yang tadi soal ganjil berarti ini soalnya untuk jumlah genap ya. Kalau jumlah genap ya langsung saja dibagi 2 di atas timbangan masing-masing. Misalnya yang diminta itu adalah 10 bungkus, berarti masing-masingnya 5 bungkus di timbangan kanan, 5 bungkus di timbangan sebelah kiri.
Oke, didapatkan jumlah serbuk prednison yang ditimbang adalah sebanyak 15.000 mg. Artinya yang ditimbang sama dengan berapa ya. Jadi ini juga masih sama pemahamannya, perubahan satuan miligram ke gram ya. Kalau untuk soal ini ke dalam gram. Jawabannya adalah 15 gram ya. Jadi 15.000 mg sama dengan 15 gram. Mudah-mudahan tidak ada yang salah ya untuk jawaban soal ini, karena ya ini masih sederhana sekali gitu pemahamannya. Tinggal dihilangkan saja 3 angka yang di akhir gitu ya. Oke. Lanjut soal ini soal ke-8 ya. Apakah salah satu hal yang dapat membuat nilai fatal pada penulisan jurnal praktikum? Tidak mengisi kolom pelarutan nggak masalah sih, ya paling nggak tahu aja nanti data pelarutannya pas di penimbangan bahan-bahan, tapi tidak fatal. Tidak mengganti satuan bahan obat menjadi gram, ini apalagi itu terserah, yang penting jawabannya betul, gram atau miligram. Tidak menuliskan nama pasien dan cara pakai obat pada etiket. Nah ini dia ya, jadi jawaban yang betul itu adalah yang C. Tidak menuliskan penggolongan obat secara farmakoterapi nggak apa-apa, ya palingan nggak tahu saja apa penggolongannya secara farmakoterapi. Kemudian tidak mengumpulkan tugas resep praktikum, ya ini mah 0 ya, bukan fatal. Kalau fatal masih mending 50 nilainya, tapi kalau tidak mengumpulkan sama sekali itu 0. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 9. Apa makna dari etiket obat? Etiket obat itu adalah untuk 1 hari pemakaian. Kertas atau label yang berisi keterangan tentang data pasien dan pengkonsumsian obat dalam 1 hari. Ingat ya, dalam 1 hari. Sehingga kalau ada dia 3 kali sehari, berarti logikanya dalam 1 hari dibagi 3, pagi, siang, malam. Tapi kalau di antibiotik itu spesifik 3 kalinya itu di jamnya ya. Misalnya jam 7, berarti yang keduanya itu di jam 3, nanti yang ketiganya itu di jam 10 malam. Itu spesifik di antibiotika. Oke, lanjut ke pertanyaan ini yang 9 ya. Mengapa ditambahkan label LI pada suatu resep obat ya? Apakah mengandung obat bebas, tradisional, keras, bebas terbatas, atau karena jumlah sediaan 15 ya. Ibu harap ini sudah seluruhnya paham. Ini iteratur itu soal selanjutnya ya. Tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Nah, soal pertanyaan pertama tadi kan adalah apa makna dari obat keras. Jadi obat yang wajib dibeli dengan resep dokter. Berarti di sini alasannya karena dia mengandung obat keras. Dan pertanyaan terakhir sudah Ibu jawab juga sebelumnya, apakah kepanjangan dari label NI ya? Jawabannya adalah yang A. Ini iteratur, tidak boleh diulang ya. Oke, demikian untuk kuis kita yang ketiga ini. Mudah-mudahan lancar jaya semuanya, bisa menjawabnya sudah karena sudah di teori dan Ibu sudah bantu dengan video penjelasan real aplikasi dari resepnya untuk materi praktikum ini. Oke, Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.